Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-16. Ya, alhamdulillah. Setengah bulan dari bulan Ramadan telah kita lewati, sehingga insyaallah tersisa bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan dan menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Tersisa setengah bulan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua, keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikannya sampai akhir Ramadan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa syahrul Ramadan, syahrul du'a. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk berdoa. Wa iktsarud du'a, dan memperbanyak berdoa. Karena dilihat adanya dalil-dalil, baik itu secara langsung ataupun dalil tersebut secara tidak langsung mengaitkan doa tersebut dengan bulan Ramadan, dengan puasa. Sehingga dalam kajian singkat ini kita akan menyampaikan rahasia doa di bulan Ramadan. Adanya kekhususan yang ditunjukkan dari beberapa dalil bahwa berdoa di bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk memperbanyak berdoa ketika seorang memasuki bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar berdoa di saat berbuka puasa seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, akan tetapi berdoa yang dimaksud di sini, perintah berdoa pada setiap waktu ketika memasuki bulan Ramadan, baik itu pagi, siang, sore, terlebih lagi malam. Tidak hanya dikhususkan saat-saat berbuka, walaupun itu masuk bagian bulan Ramadan, masuk bagian utama juga. Karena melihat keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai macam kebaikan. Itu diisyaratkan dari beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita hafal dan sering kita dengar, bagaimana ketika bulan Ramadan itu telah tiba, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu surga. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan khususnya adalah doa, karena doa ini sangat agung di dalam Islam. Doa itu adalah ibadah yang sangat agung di dalam Islam, dan banyak sekali disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya, baik itu dalam Al-Quran tentang doa, lebih lagi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur menunjukkan doa itu adalah ibadah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia mendapatkan doa itu langsung dikabulkan oleh Allah ataupun ditunda waktunya. Baik itu ditunda nanti
ketika mungkin beberapa tahun berikutnya atau di akhir hidupnya, atau ditunda, disimpan oleh Allah untuk nanti bekalnya di yaumil akhir. Tapi intinya seorang yang berdoa kepada Allah adalah ibadah. Maka doa ini adalah ibadah yang sangat agung, sehingga jangan kita lewatkan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita memasuki bulan Ramadan. Terlebih lagi tersisa bagi kita hanya separuh Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa rahasia doa di bulan Ramadan dari beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-186. Padahal kita ketahui bersama, sebelum ayat itu dan setelahnya Allah Ta'ala berbicara tentang puasa, tentang Ramadan, Al-Quran, i'tikaf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyela-nyela ayatnya di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan. Ya, dimulai dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, seterusnya. Ya, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala menyebutkan ayat tentang doa tadi. Setelah itu bicara tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Nah, kata para ulama, terutama para mufassirun, ahli tafsir, di sana menunjukkan adanya kekhususan berdoa ketika seorang memasuki bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ataupun menjadikan bulan tersebut melainkan kaum muslimin diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Sehingga para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ijabatud da'wah, ijabatud doa, mustajabnya doa Allah Ta'ala kaitkan dengan dua kemuliaan, syarafuz zaman wa syaraful hal, kemuliaan waktu dan kemuliaan kondisi. Apa yang dimaksud dengan syarafuz zaman, kemuliaan waktu? Allah Ta'ala kaitkan mustajabnya doa itu dengan kemuliaan waktu, yakni waktu Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah waktu, bagian dari masa waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ijabatud da'wah, ijabatud doa, mustajabnya doa dikaitkan dengan kemuliaan waktu Ramadan. Demikian juga mustajabnya doa Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan syaraful hal, dikaitkan dengan kemuliaan kondisi, yakni kondisi orang yang sedang berpuasa, dikaitkan dengan ibadah puasa. Maka dua hal ini, Allah Ta'ala kaitkan ijabatud doa dengan dua hal ini, kemuliaan Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ini hikmahnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, Allah Ta'ala menyela-nyelai ketika berbicara dari awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bicara tentang Ramadan, berbicara tentang puasa. Tapi sebelum mengakhiri pembicaraan tentang puasa dari ayat-ayatnya tersebut, Allah Ta'ala letakkan ayat di tengah-tengahnya yang enggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan puasa, tidak ada juga dengan Ramadan. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Adakah disebutkan tentang Ramadan? Tidak ada. Allah tidak menyebutkan di situ tentang berdoalah di bulan Ramadan. Adakah disebutkan tentang puasa di dalam ayat tersebut? Tidak ada. Tapi Allah Ta'ala letakkan ayat itu sebelumnya dan setelahnya berbicara tentang Ramadan dan puasa.
Nah, maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh para ulama dari rahasia ayat tersebut, bahwa adanya kekhususan berdoa di bulan Ramadan ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat itu di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan dan berpuasa, yang memberikan targhib kepada kita semua, motivasi untuk memperbanyak doa saat kita berpuasa, terlebih lagi secara umum saat kita memasuki bulan Ramadan. Kalau kita melihat dari ayat itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu, ka di sini adalah domir apa? Siapa santri yang masih ingat domir apa itu? Nanti liburan tuh lebih hilang lagi ilmunya, kebanyakan makan kue lebaran nanti. Domir apa itu? Kalau ibadi itu jelas fa'ilnya, ya. Sa'ala itu jelas fi'ilnya. Kanya itu apa? Domir nasab muttasil munfasil. Munfasil muttasil lah. Munfasil itu kalau iyaka itu yang munfasil. Rojaah itu nanti kalau liburan, ya. Masih tentang liburan, libur semua. Balik-balik sini hilang jus-jusnya. Hilang lah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Perhatikan, Allah Ta'ala tidak mengatakan qul, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, qul, katakan inni qarib. Kalau kita melihat uslub-uslub ayat di beberapa tempat masih dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala akan menyebutkan qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka mada yunfiqun, apa jawabannya? Qul, ya enggak? Qul ma anfaqtum. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi, qul, ya itu tidak? Itu banyak sekali dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima. Hampir ada, dan banyak, ya, ada banyak. Antum bisa lihat dan cek sendiri. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram, berperang di bulan haram itu, katakan. Tapi lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, idza sa'alaka ibadi anni, Allah tidak katakan qul inni qarib, katakan ya Muhammad sungguhnya aku dekat, enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa faedahnya? Kata para ulama tafsir, ya, ayat-ayat yas'alunaka an hada qul yang tadi kita sebutkan, kita bisa cek sendiri. Ini menunjukkan, kata para ulama, hadhil ayat bayanan anna ma'rifata ahkamis syariah la takunu illa biwasitatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat tadi yas'alunaka qul, katakan ya Muhammad, ini penjelas bahwa mengetahui hukum-hukum syar'i tidak memungkinkan kecuali dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun dari kita mengetahui tentang hukum syariat kecuali melalui wasilah, wasithah. Harus melalui Nabi. Tidak bisa melalui yang lainnya. Kalaupun melalui yang lainnya, maka dia rujukannya juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memungkinkan, kata para ulama. Mengetahui hukum syariat harus wajib diwasithah Nabi, dengan wasilah, dengan perantara Nabi. Lakin ad-du'a, tapi doa, turtafa'ul wasithah, terangkat perantara tadi. Ya, laisa bainakum wa bainallah
wasithah. Tidak ada antara kalian, antara hamba, bainal abdi wa rabbih wasithah. Enggak ada perantara. Dalam masalah doa, hukum asalnya tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Langsung doa kalian. Itu dia. Makanya tidak ada kul, tapi langsung fa inni qarib, supaya tidak ada hambatan antara hamba dengan Rabbnya ketika doa. Tapi ketika mengetahui hukum syariat, tidak bisa. Ya Allah, tolong kupintarkan dalam syariat. Tapi nggak belajar melalui Nabi. Bisa atau tidak? Mana bisa? Tidak mengetahui sunnah, tidak bisa. Harus melalui Nabi. Demikian juga pada waktu itu, tidak bisa. Mereka langsung minta kepada Allah supaya tahu tentang hukum Allah, tapi Nabi dia tinggalkan. Mungkin? Nggak mungkin. Harus melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika doa tidak ada perantara, sehingga hukum asal berdoa itu langsung. Yang dibolehkan ada memang tawassul, nah itu ya, ada tawassul boleh. Tapi bukan itu hukum asal doa. Jelas? Bukan itu hukum asal doa. Hukum asal doa seorang hamba langsung minta kepada Rabbnya. Bukan hukum asalnya mendatangi para wali, hukum asalnya datangi Nabi, ya Nabi doakan. Ini hal yang dibolehkan, dianjurkan, tapi bukan yang paling pertama yang mendasar dalam masalah doa. Seorang berdoa langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, ini faedah satu, dicatat bahwa ya, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tentang ijabatud da'wah, ijabatud du'a di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan dan puasa, untuk menunjukkan Allah taala ingin mengingatkan, ini Ramadan, hai orang yang berpuasa, wahai orang yang berpuasa, kalian sudah masuk bulan Ramadan, doa. Karena mustajabnya doa di bulan Ramadan ini lebih besar kemungkinan mustajabnya, sehingga Allah taala memasukkan ayat itu hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat yang menunjukkan tidak ada penghalang. Ya, tidak memerlukan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan doa, enggak perlu, langsung minta sama Allah. Fa inni qarib, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'. Aku akan jawab doa seorang yang berdoa idza da'ani, jika dia memanggil-manggilku, jika dia meminta kepadaku, ya Allah, ya Rabbi, minta ini, minta itu, tolong ini. Dia dengar. Sami qarib, mujibu da'wat. Dia mendengar, dia dekat dan menjawab doa hamba-hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan, di saat seorang berpuasa terlebih utama. Baik. Maka hendaknya kita memanfaatkan, mengambil kesempatan emas ini di saat kita mendapati Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memasukkan kita kepada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buka semuanya perantara, sehingga pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang sangat durjana dibelenggu. Tidak semua setan, ya, setan-setan yang sangat jahat itu dibelenggu, untuk menunjukkan supaya hamba-hambanya lebih mudah ketika beribadah, khusus lagi ketika berdoa. Karena doa ini adalah amalan yang sangat-sangat agung dalam Islam. Tidak ada ibadah yang paling mudah dan paling tinggi nilainya di dalam Islam melebihi doa. Tidak ada. Antum cari ibadah apa yang paling mudah tapi paling tinggi pula dia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa. Dalam sholat ada doa. Bahkan banyak dianjurkan pada beberapa gerakan, pada beberapa posisi untuk memperbanyak doa. Terutama ketika sujud. Saat tasyahud, setelah doa-doa tasyahud, ya, setelah salawat berdoa. Mungkin juga saat sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'athirud du'a, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kondisi keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya ketika seorang hamba itu sedang sujud, banyakkan doa, kata beliau. Apalagi mengerjakan sholat tersebut di bulan Ramadan saat dia berpuasa, ya Allah. Ya, terlebih lagi dalam sholat sunat, biar lebih bebas, lepas meminta. Kalau di sholat wajib yang ngikutin imam,
Kan begitu, imam sudah bangkit dari sujud, jangan doa terus, kata ustadz kok. Doa terus. Imam Allahu Akbar, udah berdiri, udah bangkit, dia masih doa terus. Kalau ada penjaga sholat diketok, bangun nih. Ya nggak boleh begitu, itu menyelisih imam gitu ya. Tapi kita praktekkan jika ingin bebas gitu ya dalam sholat sendiri, sunnah. Dalam sholat sunnah, boleh. Sama sholat di rumah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan jika seorang berpuasa atau di bulan Ramadan, baik itu sholat duha atau sholat-sholat sunnah mutlaqah. Taib. Namun ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak berhenti sampai di situ. Antum perhatikan, masih dalam ayat tadi, sambungan ayatnya. Ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Setelah itu apa kata Allah? Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ternyata ijabatud da'wah, mustajabud du'a, mustajabnya doa, dijawabnya doa. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala gandengkan dengan dua hal yang sangat penting kita perhatikan. Lihat, Allah gandengkan dua hal tadi. Apa itu yang pertama? Yang pertama, kamalut ta'ah, kesempurnaan ketaatan kepada Allah itu penting diperhatikan supaya menjadi ya sebab-sebab doa yang mustajab. Ini salah satu sebabnya. Kamalut ta'ah, fal yastajibu li, istijabah lillah. Penuhi tuntutan-tuntutan dari Allah. Penuhi perintah-perintahnya ketika dia memerintahkan kalian. Penuhi larangannya jika Allah melarang kalian. Nah, itu dia. Ini sebab mustajabnya doa, dan ini menjadi penghalang mustajabnya doa seseorang ketika dia tidak menyempurnakan taatnya kepada Allah. Ini penting. Kamalut ta'ah, ini pada kalimat fal yastajibu li. Hendaknya kalian jawab semua apa yang menjadi tuntutanku, kata Allah. Walaupun apa yang Allah tuntut untuk hambanya bukan menguntungkan Allah, tapi menguntungkan siapa? Menguntungkan hambanya sendiri, menguntungkan manusia itu sendiri. Ini fal yastajibu li, kata Allah. Allah kaitkan. Ya, fa inni qarib, aku dekat. Tidak usah ragu. Ya, tidak usah ragu. Aku akan jawab ujibu da'watad da'i idza da'an. Ku jawab semua. Aku jawab permintaan hambaku yang berdoa kepadaku. Tapi fal yastajibu li. Jawab juga seruan-seruanku, tuntutanku, perintah-perintahku, larangan-laranganku. Kamalut ta'ah. Sempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Dan itulah yang didapatkan dari bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi sempurnakan. Ya, ini dengan beribadah sehingga kemungkinan mustajab doa itu mungkin sekali. Dekatnya doa tadi diijabah oleh Allah mungkin. Kenapa? Karena seorang yang berpuasa, puasa itu untuk siapa? Untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa itu bagaimana? Apakah hanya sebatas menahan makan, minum dan syahwat saja? Tidak. Ya, akan tapi menahan segala sesuatu yang merusak puasa itu, yang membatalkannya ataupun yang merusak pahalanya. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, palsu, perbuatan palsu, perbuatan dusta, siapa yang enggak meninggalkan itu sementara dia sedang berpuasa, maka aku enggak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwatnya, enggak butuh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan kamalut taqwa. Ini enggak menyempurnakan kamalut ta'ahnya. Yang namanya sempurna ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyempurnakan puasa. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan ujibu da'watid da' di tengah-tengah ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Ya, karena ada sisi bedanya ketika di luar Ramadan, kemungkinan untuk taat menjadi seorang muslim yang muttaqin itu sangat memungkinkan di bulan Ramadan.
Iya enggak? Iya. Yang suka maksiat-maksiat saja kadang antum dapati ketika bulan Ramadan tobat dia. Iya kan? Iya. Yang biasa Yang biasa merokok kan begitu ya. Bulan Ramadan bisa dia tinggalkan rokoknya. Tapi nanti habis buka ngerokok lagi. Ya, untuk menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh bulan Ramadan. Bagaimana pula orang-orang yang memang sebelum Ramadan adalah orang-orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan, menjadi orang yang saleh. Jelas pasti lebih tinggi lagi dia ketika masuk bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Jelas lebih memungkinkan doa-doanya tersebut diijabah oleh Allah. Maka banyakkan doa. Ketika masuk bulan Ramadan, banyakkan doa. Karena itu tadi fal yastajibu li, Allah kaitkan. Jawab semua permintaan-permintaanku. Apa yang aku perintahkan kerjakan. Apa yang dilarang jauhi. Berpuasa, ya sholat, jangan puasa tapi tidak sholat, kan begitu ya. Berpuasa, jaga pandangan, karena memang seperti itu. Kaitkan puasa dengan pandangan. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa in lam yastati' fa alaihi ya shaum aw siyam. Fa innahu lahu wija, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, wahai para pemuda, jika sudah mampu menikah, silahkan menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan menjaga pandangan, lebih aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Ahsan lil farj, ya, lebih menjaga kehormatannya, kemaluannya lebih terjaga. Jika dia belum mampu menikah, maka puasa. Kenapa? Karena manfaat puasa dengan menikah itu sama. Menikah bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kemaluan, kehormatan. Puasa juga harusnya demikian. Ketika seorang berpuasa, jaga pandangan dan jaga kehormatan. Sehingga seorang yang berpuasa, terlebih lagi di bulan Ramadan, dia benar-benar berpuasa, jaga pandangannya, jaga lisannya, ya, menjaga puasanya, nggak makan, nggak minum, tidak melampiaskan syahwatnya. Masya Allah, ini kamalu ta'ah namanya. Ini benar-benar sempurna ketaatannya. Sholatnya lagi benar lagi, Masya Allah. Doa lagi dia, Allah dengar doanya, Allah ijabah doanya. Kenapa? Karena fal yastajibu li. Kemudian wal yu'minu bi. Allah kaitkan tadi setelah istijabah lillah, ya ini beriman, mereka beriman kepadaku. Kata para ulama, ini menunjukkan pentingnya sihhatul i'tiqad. Ya, benarnya i'tiqad. Nah, kalau dia misalnya puasa, melakukan amal soleh, akhlak mulia, menjaga, tapi akidahnya menyimpang, ya parah kan begitu ya? Akidah menyimpang, ya keyakinannya ada yang keyakinan yang fatal, keyakinan yang kufur, ada keyakinan kepada selain Allah, memiliki kekuatan dari selain Allah. Nah, ini bahaya. Jadi harus bersihkan juga i'tiqad. Ya, keyakinan itu harus i'tiqadnya sesuai dengan akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, aqidatus salaf saleh. Usaha untuk di sana. Jadi ini dua hal tersebut Allah kaitkan. Apa itu? Lurusnya akidah dan sempurnanya ketaatan. Allah kaitkan dua hal ini dengan ijabah doa di bulan Ramadan saat seorang berpuasa. La'allahum yarshudun. Semoga mereka menjadi orang-orang yang berada di atas rosyad. Rasydun. Apa itu makna rosyad? Ini huda, ya, petunjuk. Karena lawan dari rosyad apa? Apa lawannya? Hah? Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, didur rusyd ghayy. Ghayy ini dhalal. Ya, la'allahum yarshudun, semoga mereka berada di atas kebenaran, di atas petunjuk. Jadi seorang yang benar akidahnya, benar amalnya, ketaatannya tadi, menjawab perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya pun diijabah. Terlebih lagi ketika mereka berada di bulan Ramadan, ya, terlebih lagi saat mereka berpuasa. Maka ini kita sebut tadi, ini dua kemuliaan, syaraful zaman, ya, kemuliaan waktu. Allah kaitkan ijabah doa berkaitan dengan
berkaitan dengan kemuliaan waktu, yaitu waktu yang dimaksud bulan Ramadan. Demikian juga Allah kaitkan ijabah doa ini dengan syaraful hal, keadaan yang paling mulia, yaitu saat seorang sedang berpuasa. Seorang sedang berpuasa itu keadaan paling mulia karena dia sedang mengerjakan sebuah amal yang untuk Allah langsung. Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li, kata Allah. Setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. Aku yang langsung membalasnya. Nah, ini keadaan seorang hamba yang paling mulia saat dia sedang berpuasa. Allah kaitkan ijabah doa dengan kondisi seorang hamba sedang berpuasa. Di sana ada hadis juga yang menunjukkan tentang mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW dalam beberapa redaksi ya, yang kita kutip di sini satu redaksi hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nabi SAW bersabda, salasu da'awat la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Ya. Da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Ya, maka jika Anda orang tua, jika Anda sedang berpuasa, apalagi jika Anda sedang safar, maka perbanyak berdoa. Terlebih lagi ketika Anda sedang berpuasa. Berpuasanya bukan puasa di luar Ramadan lagi, puasanya berada di bulan Ramadan, di bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Masya Allah. Makanya pantaslah Nabi mengatakan 3 jenis manusia, 3 jenis doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Ya, tidak dikhususkan hanya saat berbuka saja, walaupun itu bagian kecil dari puasa. Karena puasa itu min tulu'il fajr hatta ghurubis syams. Ya, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, ini adalah limit seorang berpuasa, menahan makan, minum dan syahwatnya. Maka manfaatkan untuk banyak berdoa saat dia berpuasa, ataupun setelah dia berbuka masuk di malam hari, tetap ada ya kemungkinan mustajabnya doa karena itu masuk bulan Ramadan, terlebih lagi lailnya, malamnya. Wallahu a'lam. Akhwani fillah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin faedah yang bisa kita sampaikan dalam kajian singkat di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Mumpung kita masih ada setengah lagi, Masya Allah, setengah lagi. Silahkan minta apapun yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan duniawi kita, terlebih lagi ya, hajat dan kebutuhan kebahagiaan kita di yaumil akhir. Minta surga, minta diselamatkan dari api neraka, minta diberatkan ya timbangan kita, diterima amal-amal kita, khususnya amal ketika di bulan Ramadan, dan kebutuhan kita yang lainnya. Allah sami'un qaribun mujibud da'wah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.